Oke, nah sekarang kita akan membahas tantangan dalam NLP. Jadi pemrosesan bahasa alami ini sebenarnya sampai sekarang masih dianggap sebagai masalah yang sulit dalam ilmu komputer. Kenapa? Karena sifat bahasa manusia ya. Jadi sifat bahasa manusia itu rule-nya atau aturannya, grammar-nya itu tidak mudah dipahami oleh komputer. Apalagi kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia, yang rule-nya atau tata bahasanya itu jarang sekali kita terapkan dengan benar. Ya kan? Meskipun kita tahu, oh tata bahasanya itu harus subjek, predikat, objek. Tapi orang Indonesia itu kalau berbicara hanya predikat saja, kita sudah paham apa maksudnya. Bahkan orang bule-bule itu kalau ngomong ya dia meskipun ngomongnya itu hanya predikatnya saja kita sudah paham. Jadi tidak perlu harus lengkap subjek predikat. Tapi kalau di bahasa Inggris itu harus lengkap. Bahkan aturan grammarnya sangat jelimet. Ya, belum lagi nanti kata ganti orang pertama, kata ganti orang ketiga, bentuk dari bentuk dari verb-nya itu juga sudah berbeda. Nah, itu akan lebih menyulitkan lagi gimana kita komputer ini, gimana caranya agar komputer ini bisa memahami keseluruhan tata bahasa dalam bahasa alami. Jadi pasti ada saja nanti salahnya. Dan pasti nanti ada lagi perkembangan-perkembangan baru untuk memperbaiki yang sudah ditemukan oleh yang sebelumnya. Kemudian, nah ini, belum lagi bahasa alami itu terkadang artinya sering tidak seperti yang dimaksudkan dalam kalimat. Nah, jadi kalimat-kalimat sindiran atau yang disebut dengan sarkastik itu tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya kan gitu ya. Jadi kadang kita tahu dia menyindir atau tidak itu adalah dari nadanya. Nah, itu kan jadi akan sulit kalau hanya dari kalimatnya. Ya, seringnya kita misalkan kita mengatakan pada temannya cantik kere gitu misalnya. Padahal sebenarnya maksudnya tidak seperti itu kan gitu ya. Nah, gimana ini caranya kita mengajari komputer bahwa oh ini tuh bukan sebenarnya, oh ini tuh hanya nyindir gitu. Ini juga menjadi problem. Kemudian di sisi lain, ya ini yang tadi saya sebutkan, kalau di bahasa Inggris itu ada aturan-aturan berdasarkan bentuk dari bendanya. Jadi kalau benda itu ruler atau kemudian benda itu single itu sudah beda. Ada yang pakai S, ada yang pakai ES. Rumit banget ya. Nah, seperti itu. Ini juga menyulitkan. Jadi banyak tantangan dalam NLP ini sangat-sangat kompleks. Merupakan bagian yang cukup sulit di dalam ilmu komputer. Kemudian gimana sih kita bisa memahami bahasa manusia itu secara komprehensif? Nah, ternyata untuk memahami bahasa manusia itu secara komprehensif itu membutuhkan pemahaman kata, ya, dan bagaimana konsep-konsep tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga dapat menyampaikan pesan yang dimaksud. Jadi nggak sekedar memahami satu kalimat atau satu kata tertentu, tapi kadang kita harus memahami keseluruhan dari kalimat itu agar bisa tahu maksudnya apakah ini benar ataukah sindiran dan sebagainya. Nah, sementara itu manusia dapat dengan mudah menguasai bahasa. Jadi ini bedanya karena kita mau membuat komputer itu seperti kita ya dengan kemampuan kecerdasan yang sama dengan manusia ya. Memang sulit ya. Jadi tapi suatu saat ya mungkin dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin
berkembangnya teknik-teknik yang lebih up to date gitu ya, kemungkinan nanti akan sampai pada satu masa di mana robot pun itu ya, robot atau komputer itu dengan mudah bisa memahami ya, berbicara seperti manusia. Bahkan sekarang pun sudah ada yang hampir sampai level yang menyamai manusia meskipun masih belum bisa 100% ya. Jadi kalau manusia itu mudah menguasai bahasa, bahkan dia bisa membedakan kalimat-kalimat yang ambigu dengan mudah ya. Lalu karakteristik yang tidak tepat. Nah, itu semuanya bisa dipahami dengan mudah oleh manusia. Sementara menjadikan ini sulit untuk mesin ya. Itu jadi kira-kira seperti ini tantangan-tantangan di dalam NLP. Nah, sekarang bagaimana NLP ini bekerja? Tadi di awal pada saat saya mengatakan tujuan dari NLP, jadi ada 3 tahap ya, mulai dari yang membaca, kemudian mengekstraksi atau menguraikan, kemudian memahami. Jadi prinsipnya NLP bekerja dengan 3 model seperti itu juga, yaitu yang pertama NLP ini mensyaratkan penerapan algoritma untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi aturan bahasa alami, sehingga jadi data bahasa yang tidak terstruktur itu bisa dikonversi dengan bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Nah, itu tadi seperti yang dikerjakan oleh mahasiswa saya dalam TA-nya. Dia pertama dalam mengidentifikasi kata-kata kunci, kemudian mengekstraksi aturan, misalkan dia harus ada kata noun diikuti dengan kata verb, misalkan seperti itu, di mana aturan itu menjadi lebih terstruktur. Jadi kalau kita membuat kalimat, terkadang kalimat kita itu tidak terstruktur. Ada banyak, misalkan ada banyak kata sambung, ada banyak kalimat atau kata-kata yang sebenarnya tidak diperlukan, kan gitu ya. Nah itu bagaimana dia bisa mengekstraksi sehingga hanya menjadikan satu aturan yang mudah dipahami oleh komputer. Kemudian setelah berhasil mengekstraksi ya bentuk-bentuk tertentu atau teks itu sudah didapatkan, maka komputer itu juga akan mengekstrak makna-makna yang terkait dengan setiap kalimat. Kemudian mengumpulkan data-data penting ya, itu yang saya garis bawahi atau yang saya tuliskan dalam bentuk tebal, itu adalah poin-poin utama bagaimana NLP itu bekerja. Itu yang pertama mengidentifikasi dan mengekstraksi aturan berarti grammarnya ya. Kemudian mengekstraksi makna ya, di mana itu kita sebut dengan semantic analyzing. Nah, sehingga kita bisa mengekstraksi atau mengumpulkan data-data penting. Ya. Oke, nah sehingga dari bagaimana NLP bekerja ini ya, kemudian muncullah teknik-teknik dalam NLP ya. Jadi yang pertama ini ya, mengidentifikasi dan mengekstraksi aturan dalam bahasa alami atau yang kita sebut dengan grammar, itu kita membutuhkan teknik yang disebut dengan analisa sintaksis. Jadi kalau saya tuliskan di sini ya. Oke. Nah ini analisa sintaksis ya. Sintaks itu adalah grammar atau tata bahasa. Itu berhubungan dengan apa? Dengan bagaimana NLP itu bisa mengidentifikasi dan mengekstraksi aturan bahasa alami. Kemudian juga yang kedua adalah analisis semantik. Semantik itu arti dari kalimat, arti dari kata. Jadi kita ngomong itu kita bisa memahami artinya itu dalam teori bahasa alami itu disebut dengan semantic analysis.
Jadi nanti tujuannya adalah berhubungan dengan apa? Bagaimana, yaitu bagaimana NLP itu bisa mengekstrak ya, makna yang terkait dengan setiap kalimat. Jadi ada 2 poin utama di sini, yaitu analisis sintaksis dan analisis semantik. Jadi sintaks itu mengacu, ya, itu tadi yang saya katakan, pengaturan kata, tata bahasa ya, dalam bahasa natural. Kemudian semantik itu mengacu pada makna. Oke, nah di teknik dalam analisa sintak, nanti kalian akan bertemu dengan beberapa teknik yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada lematisasi. Lematisasi ini hampir mirip seperti stemming ya. Jadi lematisasi itu sama sebenarnya dengan stemming. Oke. Hanya di sini nanti dia juga harus bisa menganalisa bentuk-bentuk yang berubah bentuk ya. Jadi contohnya kalau bahasa kita sih sebenarnya lebih mudah ya, karena mencari kata dasarnya itu contohnya merubah gitu ya. Cukup menghilangkan awalan kemudian kita ambil rubah itu kata dasarnya diubah dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu lebih kompleks, karena dalam bahasa Inggris itu banyak kata yang dia akan berubah bentuk. Contohnya baik, good. Good itu ya bisa jadi better, bisa jadi best. Jadi best, better itu kan yang lebih baik. Nah, kata kuncinya apa? Atau kata dasarnya apa? Sama, good ya. Hanya di situ karena dia menjadi comparison ya, jadi perbandingan itu dia menjadi berubah bentuk jadi better. Comparison pun kalau comparison yang itu tadi membandingkan, ada yang membandingkan menjadi yang terbaik misalkan best. Nah, itu juga sebenarnya kata dasarnya juga sama, yaitu good. Nah, itu akan menjadi lebih kompleks lagi ya. Jadi itu yang disebut dengan lematisasi. Jadi gimana kita mendapatkan bentuk dasar dari kata itu? Itu adalah lematisasi. Kemudian ada yang disebut dengan teknik segmentasi morfologi. Ya, morfologi. Ini adalah itu tadi yang membagi kata-kata menjadi unit-unit individu atau kita sebut dengan morfem. Morfem itu sebuah bentuk kata yang mempunyai arti untuk kata dasar. Kemudian ada juga segmentasi kata. Jadi kalimat yang panjang itu dipotong-potong menjadi unit-unit yang berbeda. Kemudian penandaan bagian ucapan atau kita sebut dengan post tagging. Ya. Penandaan sebagian ucapan, part of speech ya. Part of speech itu jadi mengidentifikasi bagian ucapan dari setiap kata. Contoh yang kita terkenalnya disebut dengan post tagging. Lalu yang masuk ke dalam teknik dalam analisa sintaks itu ada juga yang disebut dengan parsing. Nah, ini parsing pada saat kalian belajar teori bahasa dan otomata, di situ kalian diajarkan tata bahasa kan, grammar. Nah, salah satu ada pastry, parsing. Nah, itu sama. Sepertinya nanti konsep itu juga akan kita gunakan di sini. Jadi mau bahasa Indonesia, mau bahasa pemrograman, itu tekniknya sama. Parsing itu ya seperti itu. Kemudian lalu ada pemecahan kalimat. Ini berkaitan dengan kalimat yang besar. Kalimat yang besar itu misalkan kita mau menggunakan teknik natural language processing itu dalam apa itu namanya? Menganalisa berita dari koran misalnya, atau berita ya. Sekarang jarang menggunakan koran, beritanya sudah berseliweran di web. Nah, itu seperti apa? Itu kan berarti kalimatnya kan nggak hanya satu, kalimatnya itu panjang. Nah, itu nanti gimana sih tekniknya memecah-mecah kalimat seperti itu.
Kemudian yang hampir tadi yang saya katakan mirip seperti lematisasi adalah stemming. Stemming ini, kalau stemming itu lebih ke menghilangkan kata sambungnya, kata sambung, kata imbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata imbuhan. Jadi kalau pe, me, itu berarti kata depan, lalu ada kata akhiran. Kalau di bahasa Inggris itu contohnya di sini adalah ing. Nah, ing itu kapan digunakan? Kalau kita misalkan menggunakan kita sebut dengan continuous form ya. Continuous form itu maka kita menggunakan menambahkan ing. I am working ya kan? Misalkan seperti itu. Itu kata dasarnya apa? Work itu lebih mudah ya. Agak berbeda dengan lematisasi. Oke, yang berikutnya, nah ini tadi adalah teknik dalam analisa sintaks. Yang berikutnya adalah teknik dalam analisa semantik. Semantik itu tadi apa? Untuk mendapatkan arti dari kalimat tersebut. Nah, atau arti dari kata. Paling kecil ya, morfemnya. Jadi arti dari kata itu apa? Nah, di sini nanti kita akan berkenalan dengan teknik yaitu yang disebut dengan name entity recognition, di mana ini melibatkan menentukan bagian-bagian dari teks yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan dalam kelompok yang telah ditetapkan. Contohnya ada kata-kata, oh ini misalkan New York, kemudian Tokyo, kata Jakarta, ini sudah dikelompokkan menjadi kota, misalkan nama ibu kota atau nama kota. Lalu ada misalkan gedung putih, atau kalau di Korea itu ada gedung biru itu. Ya, hampir mirip seperti White House, tapi kalau di Korea kita orang sana menyebutnya Blue House. Nah, itu seperti itu. Oh, ini termasuk apa? Nah, itu yang disebut dengan name entity recognition. Jadi yang sudah umum-umum dan itu sudah jelas kategorinya itu dikumpulkan. Sehingga nanti akan lebih mudah memahami arti dari kalimat keseluruhan. Lalu yang berikutnya teknik disambiguasi atau disambiguous yaitu ini untuk melibatkan pemberian makna pada kata berdasarkan konteks. Ya, jadi untuk mengurangi ambigu. Ambigu adalah satu kata yang mendua arti. Contohnya bisa. Bisa itu kan punya dua arti ya. Bisa yang artinya racun atau bisa yang artinya mampu atau dapat. Nah, sehingga kita nggak bisa memaknai kata tersebut kalau dia tidak melihat konteks kalimat keseluruhan. Nah, jadi harus tahu, oh ini kalimatnya itu dia ada di mana posisinya sehingga kita bisa mengartikan, oh ini itu maksudnya mampu, oh ini maksudnya adalah racun. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah generation bahasa alami. Itu jadi dia menggunakan basis data untuk memperoleh maksud semantik ya tertentu. Jadi di sini sudah kita punya database yang mengatakan oh ini tuh artinya ini, oh ini tuh artinya ini, oh ini tuh artinya ini. Itu yang disebut dengan generation natural language. Oke, nah ini contoh tadi saya sudah memberikan contoh yang penelitiannya yang berkaitan dengan sistem bakar. Nah ini contoh yang kedua, ini berhubungan dengan ekstraksi informasi ya, jadi nggak sekedar mengambil dari sini, di sini yang saya sebutkan tadi digunakan untuk menganalisa sentimen. Jadi dari kalimat komentar di Twitter misalkan, nah, ini seringan dipakai penelitian untuk menganalisa sentimen, misalkan pada saat pemilihan presiden. Oh, ternyata banyak yang sentimennya negatif, oh banyak yang sentimennya positif. Itu dianalisa sehingga bisa
tentukan kira-kira nanti presiden ini akan terpilih pendukungnya banyak atau tidak dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini penelitian bimbingan saya. Nah, Lendra ini adalah menganalisa sentimen berbasis aspek terhadap ulasan pada Google Map. Nah, kadang kalau kalian menggunakan Google Map, itu kan ada ya, kalau kalian mencari tempat tertentu, itu situ kan ada review ya, review. Nah, review itu ada yang misalkan memberi komentar, oh ini kok kotor ya, tempatnya kotor, wifi-nya tidak berjalan dengan lancar, kemudian tempat parkirnya sempit, nah seperti itu. Jadi dia menganalisa sentimennya tapi berbasis aspek. Di mana aspeknya di sini itu ada beberapa ya. Jadi misalkan tempat parkir ya. Jadi ada apa ya? Ramah anak ya, kemudian skala dan seterusnya. Jadi dia mencari menganalisa kira-kira dari komentar-komentar yang diberikan di Google Map itu dia akan memberikan aspek apa? Aspek negatif, ataukah aspeknya netral, ataukah aspeknya positif. Nah, jadi sebenarnya ada 3 aspek kalau nggak salah saya. Ya, ada positif, ada negatif, ada netral. Seperti itu. Nah, ini prosesnya yang melibatkan natural language processing ya ini. Jadi mengambil respon dari komentar yang ada di Google Map, kemudian diproses text processing, lalu diekstraksi fiturnya, lalu diklasifikasikan sehingga dia nah sini klasifikasi ini yang nanti dia akan melibatkan machine learning. Ya, machine learning atau pembelajaran mesin ya. Jadi di klasifikasi ini di sini dia menggunakan bias kalau nggak salah. Ya. Kemudian di sini nanti dia akan menghasilkan prediksi aspek, yaitu tadi aspeknya itu apakah netral, apakah positif, ataukah negatif. Nah, natural language processing-nya ini masuk ke text processing-nya ini dan ekstraksinya. Jadi text processing-nya ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama stop word removal, case folding, tokenizing, stemming, dan post tagging. Ini satu kelewat. Ada post tagging. Jadi sama sebenarnya hampir mirip seperti ini, seperti punyanya Sahrul ini. Dia mengambil post tagging atau part of speech-nya, di mana itu nanti yang akan diolah menjadi dimasukkan ke dalam ini klasifikasi, yang diklasifikasikan dia menjadi apakah dia netral, positif, ataupun negatif. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini.